Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang ilmu hadis. Di hadapan kita sudah ada makalah ilmu hadis kelompok 1, Prodi Bimbingan Konseling Islam 1. Kita lihat pada halaman cover, semua sudah tertulis dengan rapi, hanya saja ada satu yang perlu kita garis bawahi, yaitu kata disusun. Jika digabung dengan kata susun, maka dia disambung, bukan dipisah. Karena tidak menunjukkan sebuah tempat. Jika kemudian digabungkan dengan sebuah tempat, misalkan di Semarang, di Surabaya, itu dipisah. Tapi untuk kasus ini disusun, itu digabung. Kemudian untuk kata pengantar ini hampir sempurna. Hanya saja ada sedikit mungkin typo. Di sini mungkin maksudnya kritik, bukan seritik. Maka hendaknya diperbaiki. Kemudian kita langsung masuk ke daftar isi. Daftar isi sudah terlihat rapi. Hanya saja ada sebagian kata transliterasi yang seharusnya ditulis miring, tidak ditulis miring. Contoh, di sini ada kata sunnah, athar, dan khobar. Kata-kata ini adalah kata dari bahasa Arab. Maka jika ditulis dengan tulisan Latin berarti termasuk transliterasi. Oleh karena itu harus ditulis dengan miring. Karena setiap kata asing pada sebuah makalah harus ditulis dengan miring. Masuk ke bab pendahuluan. Di sini sudah bagus, kata asar tulis miring, khobar tulis miring, hujjah tulis miring. Ini tepat, transliterasinya sudah bagus. Hanya saja ada sebagian yang masih kurang pas. Di sini koma seharusnya makna tanpa spasi koma. Jadi kalau penulisan koma itu di depannya tanpa spasi. Pada tujuan di sini penulisan athar juga seharusnya miring karena transliterasi. Kehujahan juga athar. Dapat kita lihat bahwa pada rumusan masalah ini sudah ada 3. Pada tujuan juga sudah ada 3. Jadi ini sudah bagus. Rumusan masalah dan tujuan. Tujuan itu menjawab dari rumusan masalah. Kemudian pada pembahasan. Di sini yang berwarna biru, saya ingin menjelaskan sedikit. Kata hadis secara bahasa artinya adalah jadid atau sesuatu yang baru. Libasun jadid, baju yang baru. Itu penggunaan bahasa Arab. Secara bahasa hadis itu artinya jadid atau baru. Hadisatul yaum, kejadian yang terjadi hari ini, kejadian yang baru yang terjadi hari ini. Jadi secara bahasa hadis ini artinya baru. Secara istilah hadis ini artinya ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaulan, baik itu perkataan, fi'lan, perbuatan, takriron, persetujuan, sifah, yaitu sifat. Jadi sesuatu yang berasal dari Nabi, ucapan, itu disebut dengan hadis qauli, hadis ucapan. Sesuatu yang berasal dari Nabi, fi'lan, perbuatan, itu disebut dengan hadis fi'li. Sesuatu yang berasal dari Nabi, persetujuan, itu disebut dengan hadis takriri. Begitulah dengan sifat. Ini termasuk di dalam definisi hadis. Definisi secara terminologi.
Hanya ada sedikit perbedaan antara ahli hadis dan ahli fikih. Ahli fikih tidak memasukkan sifat, sedangkan ahli hadis memasukkan sifat pada definisi hadis. Tapi secara umum, baik itu ahli hadis ataupun ahli fikih sepakat bahwa perkataan Rasulullah itu hadis, perbuatan Rasulullah itu hadis, dan persetujuan Rasulullah itu merupakan hadis. Ini definisi hadis secara terminologi, secara istilah, secara syar'an. Begitu pula seperti sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara istilah artinya sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika para ulama itu membahas sebuah hukum misalnya, pasti akan selalu dimulai dengan definisi. Dan definisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa atau disebut dengan etimologi. Yang kedua secara istilah atau disebut dengan terminologi. Jadi kalau kita masuk pada bab fikih misalnya, pasti akan bertemu dua definisi ini. Kenapa? Karena Islam itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hidup. Dan kata bahasa Arab itu sudah ada sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di muka bumi ini. Maka para ulama berusaha untuk menguak secara bahasa itu bagaimana, penggunaan sebelum datangnya Islam itu bagaimana, penggunaan secara umum itu bagaimana. Dan ketika datang Islam, penggunaan tersebut secara istilah seperti sholat, jika seorang itu dikatakan sedang sholat, berarti dia sedang beribadah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ketika setelah datang Islam. Namun ketika sebelum datang Islam, dalam bahasa Arab, kata sholat itu artinya apa? Artinya berdoa. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembahasan fikih itu selalu ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Itu asal muasalnya. Di sini ada sebagian yang perlu diperbaiki, yaitu kata sabit. Ini transliterasi yang digunakan translasi umum ya, bukan transliterasi internasional atau transliterasi Kementerian Agama. Padahal yang diminta pada makalah ini adalah memilih salah satu di antara transliterasi internasional atau transliterasi Kementerian Agama. Turmudi, D-nya itu panjang. Turmudi atau Tirmidhi itu sama saja, boleh. Kemudian aqwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini salah penulisan. Wa af'aluhu wa ahwaluhu, ini tolong diperbaiki penulisannya. Kata himmah, karena ini transliterasi harus tulis miring. Baik, langsung ke pengertian sunnah. Sunnah itu berarti jalan. Ini arti secara bahasa. Arti secara bahasa. Nah, kita ketemu lagi dengan definisi. Definisi secara bahasa, secara terminologi, sunnah itu artinya jalan atau jalan yang lurus. Sedangkan para ahli fikih secara terminologi atau secara istilah mengartikan sunnah itu segala ketetapan yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain yang difardukan dan diwajibkan. Ada definisi lain. Yang kedua, yaitu yang bergaris biru ini, sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Ini definisi ahli fikih. Definisi sunnah menurut pandangan ahli fikih. Perlu diingat, makalah ini pada mata kuliah ilmu hadis. Sayangnya, pendapat ilmu hadis belum dimasukkan pada pengertian atau definisi sunnah. Jadi, kebanyakan ilmu hadis memahami sunnah itu sama dengan hadis. Hadis itu sama dengan sunnah. Jadi, tidak ada perbedaan.
Atau ada juga yang memahami bahwa sunnah itu lebih cenderung ke af'al atau perbuatan. Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tetapi pada umumnya memang sunnah itu tidak ada perbedaan dengan hadis. Ini secara definisi yang lebih sering digunakan dan difahami oleh orang pada umumnya. Khobar. Khobar secara bahasa. Apa artinya? Secara bahasa artinya berita, akhbarul yaum, berita hari ini. Secara istilah, jadi definisi itu pasti ada dua, secara bahasa, secara istilah. Secara istilah, khabar adalah segala sesuatu yang diberitakan. Diberitakan ini disambung dinya, tidak dipisah karena di bertemu dengan kata kerja, maka harus disambung. Diberitakan baik bersumber dari Nabi, sahabat, tabi'in yang berupa perkataan, perbuatan, dan takrir. Jadi khabar secara istilah adalah suatu berita bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat, dari tabi'in. Lebih umum dari hadis. Kalau hadis itu hanya berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khabar berasal dari Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in. Jadi khabar lebih umum daripada hadis secara definisi. Di sini kita temukan ada beberapa kesalahan dalam penulisan. Marfu, apa salahnya di sini? Kalau menggunakan transliterasi marfu itu harusnya U-nya panjang. Jadi kalau kita tulis marfu, I-nya seperti ini. Jadi U-nya harus panjang. Mauquf, mauquf, U-nya juga panjang. Mauquf. Kemudian sampingnya mauquf ada maktub. Itu juga U-nya harusnya panjang. Dan toknya itu bukan TH. Ini memang transliterasi pada umumnya TH, tapi transliterasi yang disetujui oleh Kementerian Agama tahun 1987 dan Kementerian Pendidikan itu menggunakan T titik bawah maktub. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita zoom ada T titik bawah di situ. Boleh juga menggunakan transliterasi internasional, tapi transliterasi internasional juga menggunakan T titik bawah. Nah, itu perlu diperbaiki. Tabiin, penulisan tabiin bagaimana? Tanya itu A-nya panjang. Tabiin. Sebentar. Oke. Tabiin seperti ini. Tanya panjang, A-nya B, kemudian I-nya juga panjang. Tabiin. Sohih. Bagaimana penulisan sohih? Jika menggunakan transliterasi, sohih itu S-nya titik bawah, sohih. Seperti ini. S titik bawah, A, H, I, H. H menggunakan titik bawah. Doif. Jika dengan transliterasi tidak seperti ini. Jadi tolong dalam penggunaan transliterasi harus lebih baik lagi. Tapi secara umum makalah ini sudah bagus. Dari kerapiannya, dari substansinya sudah bagus. Kemudian pengertian asar. Saya ingin menjelaskan sedikit pengertian asar tentang asar di sini. Asar memiliki pengertian yang sama dengan hadis. Ada yang berpendapat seperti itu. Asar adalah segala sesuatu yang disarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin. Ada yang mengartikan seperti itu. Jadi yang pertama, asar itu sama dengan hadis. Yang kedua, asar itu
dari Nabi Muhammad, dari sahabat, dari tabi'in. Yang ketiga, athar itu hanya dari sahabat dan khobar itu yang berasal dari Rasulullah SAW. Ini berarti athar itu dari sahabat. Pada umumnya yang digunakan ini adalah yang ketiga. Jadi kalau disebut athar itu berasal dari selain Nabi, dari sahabat ataupun dari tabiin ataupun dari ulama salaf. Nah, itu namanya athar. Itu pada umumnya yang lebih sering digunakan. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada perbedaan dalam pemahaman definisi. Ini ada yang ini athar sudah benar penulisan, tapi ini menggunakan TS, jadi tidak konsisten. Ijma, di sini ada penulisan yang transliterasinya kurang pas, harusnya ijma. Ijma. A-nya panjang. Makul. Makul. Bagaimana perusahaan makul? Makul itu M-A, Ain, Tiu, U, U-nya panjang, dan L. Makul. Kemudian lanjut ke bawah. Bayan muhakkik. Sebagai bayan. Al-Quran fungsinya, ini kita berbicara tentang fungsi Quran. Sebagai bayan. Bayan itu penjelas. Bayan itu penjelas. Kalau ditransliterasi seperti ini. Bayan. Bayanun. Penjelas. Muhakkik. Muhakkik itu double Q. Muhakkik itu double Q. Ini juga bayan. Perlu diperbaiki. Bayan takrir. Bayan tafsir. Jadi hadis itu posisinya sebagai penjelas, sebagai penguat, sebagai pengkhusus, takhsisul am, mengkhususkan yang umum. Contoh simpel. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tetapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan kaifiyah, bagaimana cara melakukan sholat itu, awalnya bagaimana, doanya bagaimana, gerakannya bagaimana, tidak ada di dalam Al-Quran. Itu semua dijelaskan di dalam hadis. Jadi penjelas dari Al-Quran. Untuk footnote, ini sudah bagus. Ini footnote-nya footnote manual sepertinya. Ya, footnote manual. Hanya saja kalau footnote manual itu harus lebih jeli. Lebih jelinya di mana? Lebih jelinya di judul buku itu harus tulis miring. Ilmu memahami hadis Nabi ini harus tulis miring. Nah, jadi memang saya sarankan menggunakan Zotero atau Mendeley, itu lebih meminimalisir kesalahan karena semuanya otomatis akan sesuai dengan ketentuan penulisan footnote yang benar. Tapi secara umum ini sudah lumayan bagus. Ada tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Kemudian kita lanjutkan saja. Ini ya sekedar transliterasi, kebanyakan kesalahannya di transliterasi. Dasar kehujahan hadis. Mengapa hadis itu harus ditempatkan setelah Al-Quran? Kenapa tidak ijma lebih dahulu? Kenapa hadis itu posisinya tinggi daripada qiyas? Nah, jadi para ulama 4 madhab semuanya sepakat bahwa menempatkan Al-Quran untuk pertama dan hadis untuk kedua. Dulu madhab itu tidak hanya 4, madhab itu banyak. Namun kenapa sekarang hanya ada 4 madhab? Karena yang muridnya turun-temurun sampai sekarang masih ada sanatnya, itu hanya 4 madhab. Sedangkan madhab yang lain sudah tidak ada lagi muridnya.
Tidak ada lagi sanadnya yang tersambung kepada imam madhab selain yang 4 ini. Maka kita kenal sekarang 4 madhab. Imam Abu Hanifah, ini penulisan transliterasi kurang pas. Bagaimana menulis Abu Hanifah? Abu Hanifah, Abu, haknya besar, Hanifah. Nah, haknya besar menggunakan titik bawah, i-nya juga panjang. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya lebih dahulu mengambil kitabullah, yaitu Al-Quran, dalam mengambil sumber hukum. Kemudian jika saya tidak mendapatkan dalam Al-Quran, maka saya menggunakan sunnah Rasulullah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sunnah itu artinya hadis, sama. Jadi menempatkan hadis pada posisi setelah Al-Quran. Itu pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat Imam Malik. Ia mengatakan dasar pegangan dalam menetapkan hukum ada 4, yaitu kitab, sunnah atau hadis, amalu ahli Madinah, yaitu bagaimana kebiasaan penduduk Madinah, kemudian kias. Kita lihat Al-Quran pertama, hadis, kebiasaan penduduk Madinah, dan kias. Ini ada sedikit perbedaan nanti dengan mazhab Syafi'i, terutama pada amalu ahli Madinah. Mazhab Syafi'i tidak menempatkan amalu ahli Madinah, kebiasaan penduduk Madinah, pada posisi ketiga dalam mengambil sebuah sumber hukum. Kita lihat pada mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, ketiga adalah ijma'. Nah, itulah perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Sehingga kesimpulan hukum di akhir itu juga bisa berubah. Karena kenapa? Karena metodenya saja sudah berbeda. Jadi kalau ijtihadnya Imam Syafi'i menempatkan ijma'u ummah, ijma'us sahabah di posisi ketiga. Setelah itu baru aqwalus sahabah, perkataan, pendapat, fatwa sahabat. Baru yang kelima adalah kias. Jadi mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam metode pengambilan hukum. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa Imam Syafi'i merupakan murid dari Imam Malik bin Anas. Kemudian mazhab yang terakhir, mazhab Hambali, juga menempatkan sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan semua 4 mazhab sepakat bahwa hadis itu menempati posisi yang utama setelah Al-Quran. Hanya saja pada posisi ketiga, keempat, dan seterusnya, itu antara satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berbeda ijtihadnya. Kita tidak terlalu dalam masuk ke dalam pembahasan tersebut, karena memang itu wilayah nanti ke wilayah fakultas syariah, yaitu yang mendalami tentang mazhab atau mazhab. Paling tidak kalian sudah memahami apa itu hadis, kenapa hadis itu digunakan sebagai sumber hukum, dan bagaimana kehujahan hadis menurut para ulama. Secara umum substansi dari makalah ini bagus. Di sini juga sudah ada sumber dari jurnal. Hanya saja penulisan tentu kurang pas di sini karena penulisan jurnal jika menggunakan Zotero atau Mendeley tidak seperti ini. Namun saya maklumi masih ada kesempatan untuk merevisi. Penutup sudah bagus dan daftar pustaka ini hanya 4. Jika ditambah akan lebih baik lagi. Saya kira sudah cukup penjelasan tentang kehujahan hadis dan penjelasan tentang makalah ini. Untuk pemakalah bisa merevisi supaya makalah ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.